Berlatar di Spanyol, cerita diawali dengan diperlihatkannya seorang pria sekaligus suami bernama Mario yang sedang mengunjungi rumah saudara perempuannya. Tak sendiri, Mario ditemani oleh Julia sang istri dan tampak sangat senang bisa bermain dengan keponakannya yang masih kecil. Buenas noches. Ya no es muy gordo. Pero ¿cómo que no? Y no se va a poder mover nunca más. Venga a la cama antes de que vuelva tu madre. Dalam perjalanan pulang, Julia menyinggung soal anak yang selama 2 tahun mereka menikah. Mario terus menolak memiliki anak dengan alasan masih sibuk dengan pekerjaan sebagai insinyur. Melihat tadi Mario asik main dengan keponakannya membuat Julia menjadi sedikit jengkel yang berujung pada pertengkaran sampai akhirnya ¿Me das excusa? ¿Estás bien? 1 tahun kemudian, Mario kini menduda setelah Julia istrinya meninggal dalam insiden malam itu. Selama 1 tahun itu pula lah, muncullah sebuah rumor terkait virus baru yang ramai diperbincangkan. Virus ini digadang-gadang lebih ganas dibandingkan dengan COVID-19. Karena dari informasi yang beredar, seseorang terkena virus itu akan berubah menjadi tidak terkendali. Biológica. Bueno, es que escuche, no entendemos que se haya descartado tan rápido la idea de un virus de origen. Demi menyambung hidup setelah tidak melanjutkan karirnya sebagai pengacara, Mario pun bermaksud menjual kapal yachtsnya kepada orang lain. Cukup berat bagi Mario melepasnya, karena kapal itu menjadi saksi akan kenangannya bersama Julia sang istri. Yang secara kebetulan, si pembeli memang agak kurang tertarik dengan kapal model tua tersebut. Sí, creo que sí. Setelah gagal transaksi, Mario langsung pergi ke swalayan yang kebetulan hari itu sedang ramai pengunjung gara-gara berita mengenai virus baru yang berpotensi terjadinya PPKM. Selesai belanja sedikit, Mario langsung kembali ke rumah dan hanya hidup berdua bersama dengan kucing kesayangannya. El gobierno de las Islas Baleares nos ha transmitido que noticias nos dicen que ahora mismo, es decir, estamos conteniendo. Tak lama, Mario pun ditelepon kakak perempuannya yang ingin membahas terkait virus baru yang katanya semakin meresahkan. Dengan sedikit prediksi bahwa akan terjadi karantina yang membuat semua orang tidak bisa keluar rumah dan beraktivitas. Si kakak pun berencana pergi ke sebuah pulau bernama Pulau Kanari yang diyakini sebagai tempat paling aman sejauh ini. Dan Mario diminta untuk pergi bersamanya demi keamanan mereka berdua. Que no, que voy a estar bien. Esperas a que todo se calme. Ay, por favor, no insistas. Keesokan paginya, Mario melihat semua tetangga sedang berkemas dan berencana pergi keluar kota. Tampaknya virus ini benar-benar nyata dan semua orang ketakutan. Sehingga Mario dengan cepat memacu mobilnya menuju bandara agar bisa segera pergi ke Pulau Kanari bersama kakak perempuannya. Definir lo que sabemos sobre el virus a 4 horas. Esta mutación aún sin sanguíneo, especialmente a causa desde el momento de contagio hasta descartándose la transmisión aérea. Setibanya di bandara, Mario masih harus menunggu sekitar 2 jam lamanya untuk keberangkatan. Di mana saat para penumpang sudah mengantri di depan gerbang, semua penerbangan tiba-tiba aja dibatalkan. Disusul dengan peringatan darurat dari pemerintah yang menganjurkan semua orang untuk tidak berpergian kemanapun. Alih-alih kembali ke rumah dengan cepat, Mario malah terjebak kemacetan yang luar biasa panjang. Sehingga daripada membuang waktu di jalan, Mario dan semua orang pun memilih berjalan kaki menuju rumah mereka masing-masing. Sesampainya di komplek perumahan, Mario langsung disambut oleh keramaian yang memperlihatkan para petugas sedang membawa tetangga dekatnya yang diduga terjangkit virus tersebut. Di mana untuk pertama kalinya kita akan melihat jika virus yang dimaksud ternyata dapat merubah seseorang menjadi sosok yang mirip dengan zombie. Tak tahu harus berbuat apa, Mario memilih untuk langsung masuk ke rumah dan tidur dengan mimpi buruk tentang insiden kecelakaan pada malam itu.
Esok paginya Mario ditelepon oleh kakak perempuannya yang memberitahu jika jalur udara sudah ditutup. Begitupun dengan jalur darat. Sehingga satu-satunya cara teraman untuk saat ini adalah dengan tetap berada di rumah. Karena suami si kakak lumayan tajir, Mario akan dijemput menggunakan helikopter. Namun untuk waktu si kakak tidak bisa memastikan karena harus melihat situasi dan kondisinya terlebih dahulu. Así es, pase lo que pase, tú quédate en casa. Te quiero mucho. Selesai menelepon, Mario pun iseng nge-scroll TikTok untuk melihat kondisi terkini. Benar kata si kakak, di luar sana terjadi kekacauan besar-besaran akibat sebagian masyarakat yang tidak terima dengan aturan PPKM. Di mana Mario juga sempat melihat satu video yang menunjukkan bagaimana caranya untuk bisa terhindar dari serangan zombie. Dan ya, muncullah peringatan darurat kedua yang menandakan bahwa situasi sudah semakin kritis. Mario langsung meluncur ke swalayan dengan maksud untuk membeli perbekalan. Tapi ternyata namun tak ada yang tersisa kecuali makanan kucing dan sejenisnya. Sehingga Mario dengan cepat pergi ke toko lain dan berhasil mendapatkan beberapa makanan yang masih tersisa. Di mana saat Mario akan pulang, muncullah seorang polisi yang terluka dan langsung mengunci diri di dalam toko dan tiba-tiba melihat seorang petugas sedang diserang, Mario dengan cepat mengambil benda keras untuk membantu. Akan tetapi persis seperti yang pernah dijelaskan dalam berita, virus itu menular melalui luka. Petugas yang mengunci diri di dalam toko pun perlahan berubah menjadi zombie, disusul oleh petugas di luar yang menyuruh Mario untuk secepatnya pergi dari tempat ini. Dengan fakta bahwa situasinya semakin bertambah kacau, Mario pun mulai melengkapi rumahnya dengan berbagai persiapan, seperti pagar tajam dan kamera CCTV di bagian depan rumahnya. Yang meskipun ini belum terbukti efektif, setidaknya ia sudah menunjukkan keinginan untuk bertahan hidup. Precisamente, desde el centro temporal de... queremos subir Radio de emergencia. Singkat cerita, malam pun tiba. Satu persatu para warga setempat pun dievakuasi untuk dibawa menuju zona aman. Namun si kakak langsung mengirimkan pesan untuk Mario agar jangan percaya, karena semakin banyak jumlah orang dalam satu tempat yang sama justru akan memperbesar resiko bahayanya. Tak lama, petugas pun mulai menggedor-gedor pintu depan rumahnya. Mario hanya bisa diam, tapi tidak dengan kucing peliharaannya yang terus mengeong-ngeong sehingga satu minggu setelah semua orang dievakuasi ke zona aman, Mario menjadi satu-satunya orang yang tersisa di komplek perumahan ini. Ia menggunakan panel surya untuk tetap menghidupkan beberapa barang di rumahnya. Namun masalahnya, sinyal udah nggak ada, yang membuat Mario nggak bisa menghubungi kakak perempuannya. Berbekal senjata penangkap ikan dan beberapa perlengkapan buatan tangan, Mario pun memeriksa satu persatu rumah untuk mencari sisa makanan. Sampai akhirnya nggak sengaja bertemu dengan seorang nenek-nenek yang juga sama-sama memilih bertahan di rumahnya. No tengo nada. Setelah saling berkenalan, Mario dan si nenek pun mulai bekerja sama untuk mencari makanan. Si nenek yang akrab dengan semua tetangga pun tahu betul rumah mana dan siapa yang biasanya menyimpan makanan dalam jumlah banyak, sehingga Mario hanya tinggal mendatangi rumah tersebut untuk memastikannya.
Tak banyak makanan yang bisa Mario temukan. Meskipun ada, semuanya sudah busuk, basi, dan tak layak makan. Namun beberapa dari itu ada yang bisa mereka minum, yaitu air jahat. Dan yang paling mengejutkannya adalah Mario menemukan satu motor trail yang masih berfungsi dengan baik, dan pastinya akan sangat membantu dalam aktivitasnya mencari makanan di kota. Malamnya, dengan sisa makanan yang Mario temukan, ia dan si nenek pun makan malam bersama seolah tidak sedang terjadi apa-apa. Untuk menjaga pikiran tetap waras, mereka pun mengobrol terkait si nenek yang ternyata sengaja ditelantarkan oleh anak-anaknya. Akibat dianggap beban karena tidak bisa berjalan. Hal itu membuat Mario menjadi simpati dan berjanji tidak akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh anak-anaknya. Tepat saat larut malam, Mario dibangunkan oleh walkie-talkie dari si nenek yang memberitahu terkait siaran radio yang mengirim pesan kepada para penyintas untuk pergi ke Pulau Kanari. Persis seperti apa yang kakak perempuannya ucapkan, Pulau Kanari adalah satu-satunya tempat paling aman sejauh ini. Dengan berasumsi bahwa saat ini kakaknya sudah berada di sana, Mario jadi terpikir untuk menggunakan kapal tuanya untuk pergi ke Pulau Kanari dengan membawa si nenek bersamanya. Estoy aquí. Lo vamos a conseguir, Gabriela. Esok paginya, Mario langsung berkemas untuk berangkat menuju dermaga. Namun ketika akan menjemput si nenek, alangkah terkejutnya Mario saat menemukan dirinya sudah meninggal dunia akibat bundir. Yang dari pesan ditinggalkannya, si nenek sengaja melakukannya karena tidak ingin menjadi beban bagi siapapun. Baru saja punya teman dalam situasi seperti ini, Mario lagi-lagi harus merasakan kehilangan, persis seperti saat Julia pergi meninggalkannya. Yang ketika Mario sedang berjalan di luar sambil melamun, tiba-tiba ya, untuk pertama kalinya, Mario berhasil membunuh zombie dengan cara menembaknya tepat di kepala. Di mana momen ini juga menjadi pengetahuan baru baginya bahwa untuk membunuh zombie dengan cepat, maka kepala atau otaklah yang jadi sasaran utamanya. Creo que ya no os puedo esperar más. Nggak bisa buang waktu lagi. Mario pun berencana untuk tetap pergi ke dermaga dengan membawa satu-satunya teman yang masih tersisa, yaitu si Aceng, kucing kesayangannya, dan menggunakan motor trail sebagai kendaraan utamanya. Dan jika Mario pikir motor trailnya bisa membuatnya terhindar dari para zombie, ia sudah salah besar. Karena tepat saat Mario melewati hutan, puluhan zombie pun tiba-tiba muncul dan mengejar. Di mana Mario malah memasuki kawasan perkemahan, yang di situ lebih banyak zombie yang mulai berlari mengejarnya. Dan ya, Mario pun jatuh dari motor setelah menabrak tumpukan mayat. Apesnya motornya tersebut nggak bisa dinyalain lagi. Sehingga dengan sangat terpaksa, Mario harus berlari cepat untuk menghindari kejaran para zombie-zombie tersebut. Sesampainya di dermaga, semua kapal sudah tidak ada termasuk kapal kepunyaannya. Namun setelah berkeliling, akhirnya Mario menemukan satu kapal yang ditinggalkan pemiliknya dan mencoba berenang ke sana untuk memastikannya. Ya, Mario sempat dikejutkan oleh seonggok balita yang sudah menjadi zombie. Karena kapal yang gak bisa dihidupin, Mario pun menggunakan perahu kecil untuk menyeberang ke dermaga lain, berharap menemukan kapal yang masih layak untuk dipakai. Hola, hermana. Teníais razones de desconfiar de los puntos seguros. Tepat saat hari sudah gelap, perahunya tiba-tiba berhenti setelah baling-baling mesinnya menyangkut sesuatu yang ternyata
lama, muncullah sebuah kapal berisikan para penyintas yang sedang melakukan patroli. Mereka menyelamatkan Mario dan langsung membawanya menuju kapal utama. Tiba di kapal utama, Mario langsung berkenalan dengan seorang pria bernama Victor yang menjadi satu-satunya orang yang bisa berbahasa Spanyol. Mario juga dikenalkan kepada sang kapten kapal bernama Usakov. Mereka semua ini adalah penyintas asal Ukraina yang diketahui sedang membangun camp atau tempat perlindungan dan berpergian secara berkelompok dengan tujuan untuk mengumpulkan anggota demi membangun pasukan. ¿Tú qué hacías en la ría? He venido siguiendo el mensaje de radio. Saat ditanya apa pekerjaannya, Mario pun menjawab insinyur. Hal itu langsung direspon baik oleh Kapten Usakov yang segera meninggalkannya agar bisa segera beristirahat. Saat mengantar Mario menuju kamarnya, Victor pun sedikit curhat tentang dirinya yang merupakan pilot helikopter. Kehidupannya sangat normal, sampai akhirnya istrinya dinyatakan tertular. Disitulah semua menjadi kacau, hingga akhirnya Victor bertemu dengan si kapten yang dengan baik hati menyelamatkannya. Tepat saat larut malam ketika ia tidak bisa tidur, Mario nggak sengaja melihat beberapa penyintas lain yang baru datang dan butuh pertolongan. Syukurlah masih ada orang lain yang bisa bertahan hidup, sehingga Mario merasa tidak sendirian lagi hidup di tempat yang kacau ini. Esok paginya saat sarapan, Mario pun menemui Victor untuk menanyakan terkait para penyintas yang baru datang semalam. Victor dengan tegas mengatakan jika tidak ada penyintas lain selain dirinya yang ditemukan, sehingga Mario mulai memiliki firasat tidak baik dengan semua orang yang ada di kapal ini. Sebagai warlock di tempat ini, Mario pun diminta si kapten untuk menunjukkan letak tempat-tempat penting seperti pabrik mobil, toko senjata, pusat kesehatan, dan lain-lain. Sehingga semakin kuatlah dugaan Mario tentang Kapten Usakov yang mungkin sedang merencanakan sesuatu untuk keuntungan dirinya sendiri. Masih penasaran dengan kemana perginya para penyintas semalam, Mario pun mengutarakan kecurigaannya terkait si kapten yang punya niat terselubung dengan fakta bahwa Victor juga tampak tidak senang berada di sini. Mario pun memberitahu tentang sebuah helikopter yang berada di salah satu rumah sakit dan mengajak Victor untuk pergi ke Pulau Kanari bersama-sama. ¿Quieres seguir con vida? Karena Victor menolak ajakannya tadi siang, Mario pun memutuskan untuk pergi saja dari kapal ini. Dimana saat ia akan berangkat secara diam-diam, Mario nggak sengaja mendengar suara teriakan dari salah satu ruangan yang ternyata ya, rupanya itu adalah para penyintas yang sempat Mario lihat kemarin malam. Entah apa yang akan Kapten Usakov lakukan kepada mereka. Tetapi saat Mario berhasil melepaskan salah satunya, muncullah salah satu anak buah si kapten yang langsung menodongkan senjata dan ya, Victor berhasil menyelamatkan Mario termasuk menyampaikan kesetujuannya untuk pergi ke Pulau Kanari, di mana mereka berhasil melarikan diri meski sempat diberondong peluru oleh si kapten dan seluruh anak buahnya. Tiba di daratan, Mario membawa Victor yang sempat terkena tembakan menuju tempat yang dipenuhi mobil yang ditinggalkan. Sempat menemukan satu zombie yang terjebak di dalam mobil. Mario langsung menembaknya dan mengambil alih mobil tersebut. De un helipuerto. Dalam perjalanan menuju rumah sakit yang ada helikopternya, Victor akhirnya menceritakan tentang sosok Kapten Usakov yang sama sekali bukan orang baik. Ia hanya menyelamatkan orang-orang yang dianggap berguna dan bisa berkontribusi pada kelompoknya. Sementara orang yang dianggap tidak punya skill dan kemampuan, Kapten Usakov akan mengurungnya untuk dijadikan tumbal bagi para zombie yang kelaparan.
Sesampainya di rumah sakit, Mario lagi-lagi harus dikejutkan oleh beberapa zombie yang datang menyerang, di mana Mario langsung mengambil senjata api milik si Victor dan dengan cepat mereka berdua masuk ke dalam rumah sakit agar bisa pergi ke atap tempat helikopternya diparkirkan. Namun masih dengan tantangan yang sama, yaitu para zombie. Mario lagi-lagi harus bertahan sembari melindungi Victor yang terluka. Sampai akhirnya ternyata ada dua wanita dan anak-anak yang masih bertahan hidup dengan cara mengurung diri di dalam satu ruangan tertutup. Sehingga untuk sementara waktu, Mario terpaksa harus bertahan sementara sampai situasi kembali kondusif. Le hemos sacado la bala. Tiene un poco de fiebre. Akhirnya di sini ada sinyal yang membuat Mario bisa membuka pesan-pesan dari kakak perempuannya. Dalam salah satu video yang dikirimkan, si kakak mengaku sudah sampai di Pulau Kanari. Sambil menangis, si kakak meminta maaf tidak bisa menepati janjinya menjemput Mario karena situasi yang benar-benar tidak mendukung. Están montando unos juegos en la playa para los hijos de los que... Hermanito, estoy muy preocupada. Espero que te llegue este mensaje. Tak lama muncullah si kapten dan anak buahnya yang berhasil melacak mereka berdua. Sehingga tak ada waktu lagi selain harus secepatnya pergi dari tempat ini. Mereka secara perlahan keluar dari ruangan dan berhasil mencapai lantai teratas tempat helikopternya berada. Un último esfuerzo. Dan masalahnya adalah di luar pintu terdapat banyak sekali zombie yang pastinya tidak akan membiarkan mereka semua mencapai helikopternya. Di mana Mario yang teringat dengan salah satu video yang sempat ia tonton pun langsung membuat tameng pelindung menggunakan beberapa troli rumah sakit yang ada di sana. Akhirnya, setelah melewati ketegangan yang cukup melelahkan, Mario dan kawan-kawan berhasil mencapai helikopternya. Di mana Victor yang butuh waktu untuk menyalakannya pun terpaksa harus mengandalkan Mario lagi untuk tetap menahan para zombie agar tidak memasuki ke landasan. Yang paling mengapeskan adalah si kapten dan anak buah terlihat sudah sampai di sana dan langsung masuk ke landasan melalui pintu samping. Sehingga tak ada pilihan lain, Mario terpaksa membuka pintu masuk para zombie dan membiarkan mereka semua menyerang kapten dan kelompoknya. Akhirnya, Mario dan kawan-kawan pun berhasil terbang meninggalkan tempat itu. Yang tepat saat dalam perjalanan menuju Pulau Kanari, si kakak tiba-tiba menghubungi Mario untuk memberitahu tentang kondisi Pulau Kanari saat ini, yang ternyata sudah terinfeksi. Dan Mario diminta untuk jangan datang ke sana. Manel, no vengas a Canarias. De vuelta, no vengas. Por favor, no vengas a Canarias. Dan film pun selesai.